Jenius, balik lagi di rumah belajar Jenio. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang IPA kelas 10. Materinya yang akan kita pelajari adalah energi terbarukan. Nah, sebelumnya sumber energi itu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama yaitu sumber energi tak terbarukan, dan yang kedua itu adalah sumber energi terbarukan. Jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi menurut asalnya dan menurut ketersediaannya itu ada dua masing-masing. Nah, kita ke menurut asalnya terlebih dahulu, yaitu energi primer dan energi sekunder. Sedangkan menurut ketersediaannya itu adalah energi tak terbarukan atau non-renewable dan energi terbarukan atau renewable. Energi primer adalah energi yang bisa ditemukan secara langsung di alam. Contohnya minyak bumi, batu bara, air, angin, dan nuklir. Sedangkan energi sekunder itu energi yang diproses dari sumber energi primer. Contohnya listrik atau bisa dihasilkan dari minyak bumi, lalu batu bara. Dan gas itu bisa dihasilkan dari gas bumi. Sekarang kita ke menurut ketersediaannya pada energi tak terbarukan, yaitu energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Jadi prosesnya ini tidak berkelanjutan dan pada saatnya energi itu bisa saja habis. Kemudian energi terbarukan atau renewable, di mana energi yang berasal dari sumber yang bisa cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu adalah energi yang bersumber dari alam yang prosesnya berkelanjutan. Contoh dari sumber energi terbarukan. Yang pertama, panas bumi. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, angin. Yang keempat, air. Dan yang kelima adalah biomasa. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya contoh sumber energi terbarukan itu masih banyak lagi ya selain kelima ini. Yang pertama yaitu panas bumi. Nah, di sini panas bumi itu apakah seperti matahari? Bukan ya, ini berbeda. Panas bumi itu bukan matahari, tetapi panas yang berada di dalam bumi. Jadi di dalam inti buminya itu ternyata bumi itu menghasilkan panas gitu. Makanya dinamakan panas bumi. Nah, energi panas dicari dari rembesan panas bumi yang ada di batuan di dalam bumi. Nah, ini oke. Sumber energi terbarukan panas bumi dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Di Indonesia, PLTP tersebar di daerah Sumatera dan Jawa, yaitu PLTP Sarula di Sumatera Utara dan PLTP Gunung Salak di Jawa Barat. Nah, gimana ya cara kerja PLTP? Ya, cara kerja PLTP. Nah, di situ tuh ada ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang awalnya pipa dimasukkan ke dalam tanah sampai ke daerah geotermal. Jadi ini contohnya di daerah geotermal ya. Jadi yang bagian bawah ini adalah daerah geotermal yang memiliki panas tinggi. Jadi di inti bumi itu dia memiliki suhu yang tinggi panasnya. Nah, di dalam daerah geotermal akan muncul air dan uap panas yang dialirkan ke atas sampai ke separator. Oke, kayak gitu ya ilustrasinya ya. Nah, di sini ada separator. Nah, fungsi dari separator ini tuh apa ya?
Oke, tugas separator adalah memisahkan uap panas dan air, di mana air akan dikembalikan ke geotermal melalui sumur injeksi 1, sementara uap air dialirkan ke turbin. Jadi, di separator ini dia akan memisahkan antara uap panas dan air. Uap panas itu dia ke atas, sedangkan airnya itu dia akan kembali ke bawah atau ke geotermal lagi, daerah geotermal lagi. Nah, turbin kemudian berputar dan menggerakkan generator. Jadi yang tadi dia ke atas, yaitu uap panas, dia akan menuju ke turbin. Di mana turbin ini kemudian berputar, lalu menggerakkan generator. Setelah itu dihasilkan listrik. Nah, uap air masuk ke pendinginan dan berubah menjadi air. Nah, di sini tadi yang air yang tadi dipisahkan pada separator ini, uap-uap airnya itu akan masuk ke pendingin, kemudian dia akan berubah menjadi air. Nah, air tersebut lalu masuk ke sumur injeksi 2 dan masuk ke daerah geotermal lagi. Gitu. Oke, sekarang ke contoh yang kedua, sumber energi sinar matahari. Sumber energi terbarukan sinar matahari dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Di Indonesia sendiri, PLTS belum banyak di Indonesia. Di antaranya PLTS di Karangasem, Bali, dan PLTS di Maluku, NTT. Nah, kenapa kok belum banyak? Beberapa PLTS yang ada memang difokuskan untuk memberikan sumber energi ke daerah terpencil. Karena untuk mengalirkan listrik ke daerah tersebut dari kota membutuhkan biaya yang cukup mahal dan jarak yang jauh, sehingga masyarakat di daerah terpencil lebih banyak mengandalkan PLTS. Oke, selanjutnya, pengembangan PLTS membutuhkan biaya yang cukup besar karena panel surya yang digunakan sangat mahal. Panel surya terdiri dari 2 lapis, yaitu silikon tipe S dan tipe N, yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan panel surya kemudian disimpan dalam baterai yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah atau konsumen. Jadi ilustrasi dari PLTS ini seperti ini ya. Ini panel surya. Ini sinar matahari yang dia akan ditangkap di panel surya. Kemudian dia akan diproses lalu menuju ke panel kontrol. Kemudian dia akan disimpan pada baterai lalu dialirkan ke rumah-rumah. Jadi pemanfaatannya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan sumber energi terbarukan matahari adalah lampu lalu lintas di pinggir jalan. Sekarang contoh yang ketiga yaitu angin. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan, dilewati garis khatulistiwa, dan terdapat banyak pantai dan dataran tinggi. Nah, beberapa negara maju telah berhasil mengembangkan PLTB, contohnya Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Denmark. Indonesia sendiri juga memiliki PLTB, diantaranya PLTB Jeneponto dan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Alat utama dalam PLTB itu adalah kincir angin yang tingginya sekitar 80 meter dan baling-balingnya sepanjang 57 meter. Dengan tinggi dan panjang seperti itu, kapasitas listrik yang dihasilkan sekitar 2,5 MW untuk setiap kincir angin. Proses kerjanya, kincir angin berputar karena energi dari angin. Di poros kincir terdapat turbin yang ikut berputar.
Turbin kemudian memutar generator dan menghasilkan listrik. Listrik lalu disimpan atau dialirkan langsung ke pengguna. Jadi ini contoh ilustrasi dari cara kerja kincir angin ya. Nah, kincir angin ini dia akan bergerak jika mendapatkan angin dari alam. Nah, dia akan bergerak, kemudian turbin yang ada pada poros kincir angin ini dia juga akan bergerak karena dari kincir angin ini. Dari kincir angin lalu ke turbin, kemudian menggerakkan generator. Generator ini akan menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke penggunanya. Nah, sekarang kita ke air atau sumber energi air. Sumber energi terbarukan air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia sendiri, PLTA sudah cukup banyak dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata di Jawa Barat yang memiliki kapasitas 1008 MW. Nah, ini adalah contoh dari PLTA di Cirata ya. Cara kerja PLTA. Jadi di dalam PLTA, energi yang dipakai adalah energi potensial yang dijadikan energi gerak untuk memutar turbin dan akhirnya generator menghasilkan listrik. Nah, mulanya air harus ditampung terlebih dahulu. Kemudian dialirkan melalui kanal-kanal kecil yang di dalamnya terdapat turbin. Jadi, air yang tadinya ditampung seperti pada gambar sebelumnya tadi ya. Jadi seperti waduk. Waduk ini ada alat atau kanal-kanal kecil di mana air dari kanal-kanal itu akan mengalir menuju ke alat PLTA-nya. Nah, kemudian air yang dari kanal-kanal kecil ini dia akan masuk ke dalam turbin. Nah, saat air mengalir ini, turbin ini akan berputar dan membuat generator menghasilkan listrik. Listrik kemudian dikumpulkan atau langsung dialirkan ke penggunanya atau ke konsumen. Selanjutnya, pembahasan energi terbarukan itu adalah biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya, cangkang kelapa sawit, batang tebu, dan sabut kelapa. Nah, ini contoh ilustrasi dari biomasa ya. Di sini ada beberapa langkah yang merupakan pengolahan dari limbah biomasa. Yang pertama, pilah limbah biomasa. Yang kedua, konversi termokimia. Yang ketiga, gas fuel. Dan yang keempat adalah genset mengubah menjadi listrik. Nah, kita langsung aja ke pembahasan dari keempat tahapan ini. Jadi, proses pengolahan limbah biomasa. Yang pertama adalah pilah limbah biomasa. Limbah biomasa ini mempunyai berbagai jenis, yaitu limbah biomasa pertanian, peternakan, atau perkebunan. Yang kedua, konversi termokimia. Pembakaran termokimia gasifikasi merupakan teknologi yang melibatkan reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar syngas. Pada proses gasifikasi ini, biomasa diproses menjadi biokar dan dibakar dengan udara terbatas pada suhu di atas 900 derajat Celcius. Jadi udaranya ini benar-benar sangat tinggi, sangat panas. Gas-gas tersebut kemudian direaksikan lagi dengan oksigen yang diperoleh dari udara, sehingga dihasilkan panas dari pembakaran tersebut. Keuntungan proses gasifikasi ini adalah lebih efisien dan bersih sehingga dapat digunakan untuk bahan bakar genset. Kita ke tahapan selanjutnya pada gas well atau syngas.
Nah, setelah proses gasifikasi pada konversi termokimia, diperoleh syngas atau gas fuel yang mirip dengan bahan bakar gas dari limbah biomasa. Kemudian, tahapan yang terakhir adalah generator. Nah, setelah diisi bahan bakar syngas dari limbah biomasa, lalu generator atau genset mengubah menjadi energi listrik. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Nah, dari pembahasan yang sudah kakak jelaskan tadi, Jenius bisa mengerjakan beberapa soal yang bisa kalian tulis jawabannya di buku catatan kalian. Nah, soal yang pertama, ada dua jenis sumber energi, yaitu A. Energi primer dan energi sekunder, B. Energi terbarukan dan tak terbarukan, C. Energi listrik dan energi air, D. Energi matahari dan energi air, E. Energi kinetik dan energi potensial. Oke, kita ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Coba masih ingat nggak? Langsung aja ditulis di buku kalian ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang ketiga. Coba sebutkan contoh sumber energi terbarukan. Nah, soal yang keempat itu adalah sebutkan proses pengolahan limbah biomasa. Nah, ini pembahasan yang paling akhir nih. Coba tahapan-tahapannya masih ingat nggak, Jenius? Yang A, konversi termokimia, gas fuel, generator, pilah limbah biomasa. Apakah itu sudah urut? Yang B, pilah limbah biomasa, konversi termokimia, generator, gas fuel. Atau yang C, pilah limbah biomasa, konversi termokimia, gas fuel, generator. Yang D, konversi termokimia, generator, konversi termokimia, gas fuel. Atau yang E, generator, konversi termokimia, pilah limbah biomasa. Nah, jadi pilih jawaban yang paling tepat ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!